melaksanakan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Titik kaki hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, berserah kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Shalom adik-adik. Yeay, ketemu lagi bersama Kak Yohana dan Kak Angel. di ibadah online Abi Petamburan. Nah Kak Angel, kita mau menyapa adik-adik nih yang ada di rumah. Yuk, sapa yuk. Kalau gitu semuanya ayo kita bangkit berdiri yuk. Berdiri dong. Kita mau nyanyi hello hello, hola hola, moshi moshi, apa kabar? Hello hello, hola hola, Moshi moshi apa kabar? hello hello, hola hola, Moshi moshi apa kabar? hello hola, Moshi apa kabar? hello hola. Moshi apa kabar? Sekali lagi ya. Hello hello, hola hola, Moshi moshi apa kabar? hello hello, hola hola, Moshi moshi apa kabar? hello hola, Moshi apa kabar? hello hola. Moshi apa kabar? Yeay, jadi kabarnya adik-adik di rumah gimana nih Kak Angel? Baik pastinya. Betul. Oke kalau gitu kita mau memulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau Berdoa yuk adik-adik, sama-sama kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mulai ibadah Abi hari ini. Biar Engkau yang sertai ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Aku. Semua pasti sudah siap. Yuk kita tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Katakan puji, 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 puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, 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 puji. Mari kita puji Dia. Puji, 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 puji. Mari kita puji. Lagi katakan puji. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, 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 puji. Mari kita puji Dia. Biarpun gunung lompat yuk beranjak, iya. Dan segala yuk bukit goyang. bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun lompat lagi ya. Beranjak, Iya. dan Dan segala gunung bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siap ya semuanya? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. tak akan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Sudah capek semuanya? Boleh duduk lagi adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Biar firman Tuhan yang akan diberitakan nanti dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan kami dapat memberkati sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kakak yakin dan percaya bahwa apapun yang kita alami hari ini, apapun yang adik-adik rasakan pada hari ini, percayalah bahwa ada Tuhan Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang sangat menarik. Temanya adalah penguasaan diri. Nah, sebelumnya kakak akan menceritakan tentang satu kisah nyata yang pernah terjadi, yang menceritakan bagaimana dampak atau akibat jika seseorang tidak bisa menguasai dirinya sendiri adik-adik. Ada seorang anak yang bernama Dita. Dita ini umurnya sekitar 3 atau 4 tahun adik-adik. Nah, Dita ini punya orang tua yang sibuk bekerja, sehingga sehari-harinya Dita dititipkan kepada pembantu yang menjaga rumah dari orang tua Dita. Nah, suatu ketika Dita sedang bermain-main di pekarangan rumah mereka adik-adik. Kemudian Dita menemukan satu paku yang sudah berkarat. Kemudian Dita mulai bermain-main dengan paku yang sudah berkarat tersebut. Dia boleh mencoret-coret apa yang dia temui adik-adik. Dia mencoret-coret tanah, kemudian dia mulai mencoret-coret tembok, sampai akhirnya dia mencoret-coret, menggores-gores mobil baru ayahnya, di mana mobil ini sangat dijaga oleh ayahnya adik-adik. Kemudian
Dita mulai mencoret-coret, mulai menggores-gores mobil ayahnya, sampai mobil ayahnya itu penuh dengan goresan, penuh dengan coretannya si Dita, adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi ketika papanya Dita pulang ke rumah? Wah, ketika papanya Dita pulang ke rumah, dia langsung melihat mobilnya yang sudah penuh dengan coretan tangan Dita, adik-adik. Dengan nada yang sangat besar, dengan amarah yang meledak-ledak, ayahnya Dita kemudian memanggil pembantunya. Dia berteriak, "Heh, siapa yang sudah berani mencoret-coret mobil saya? Siapa yang sudah berani menggores-gores mobil baru saya? Siapa yang berani?" Wah, pembantunya dengan sangat takut. Dia bilang, "Maaf Pak, saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu siapa yang sudah menggores-gores mobilnya Bapak." Kemudian ayahnya Dita dengan geramnya dia bilang seperti ini, "Iya, tapi kamu yang seharian di rumah, masa sih kamu nggak tahu siapa yang menggores-gores mobil saya?" Tiba-tiba dari arah dapur, Dita dengan penuh ketakutan, dia mengaku ke bapaknya. Dia bilang seperti ini, "Maaf Pak, tadi Dita yang coret-coret mobilnya Papa. Maaf ya Pak ya, tolong maafin Dita ya." Tapi karena papanya Dita ini sudah emosi, sudah tidak bisa menguasai dirinya, akhirnya dia pukul tangannya Dita. Dia pukul dengan cambuk tanpa ampun. Dita hanya bisa menangis kesakitan, menahan sakit akibat tangannya dipukul oleh papanya. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian adik-adik, ternyata tangan Dita yang dipukul oleh papanya tadi terinfeksi, adik-adik, dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya dokter dengan berat hati mengatakan bahwa tangannya Dita harus diamputasi karena sudah terinfeksi, adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Tangannya Dita keduanya diamputasi. Akhirnya Dita sudah tidak punya tangan lagi, adik-adik. Kemudian apa yang terjadi kemudian, adik-adik? Orang tuanya Dita menyesal karena sudah memukul tangannya Dita sedemikian rupa sehingga menyebabkan Dita harus kehilangan kedua tangannya. Nah, adik-adik bisa mendapatkan gambaran ya, apa yang terjadi atau apa akibat yang ditimbulkan jika seseorang itu tidak mempunyai penguasaan diri, adik-adik. Yang pastinya dampak yang ditimbulkan itu sangat tidak baik, adik-adik. Coba deh bayangin adik-adik ya, kalau misalkan waktu Dita ketahuan mencoret-coret mobil bapaknya, terus bapaknya langsung memaafkan Dita, menegur Dita dengan kasih, pasti tangan Dita tidak akan sampai diamputasi, adik-adik. Nah, di dalam Alkitab, adik-adik, ada banyak kisah yang menceritakan tentang cerita dari orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Akibatnya tentu tidak baik ya, adik-adik ya. Nah, salah satu dari kisah itu yang akan Kayet menceritakan pada hari ini. Ada seorang perempuan di dalam Alkitab yang diceritakan yang tidak menguasai dirinya. Pada suatu ketika, perempuan ini sedang berjalan-jalan di dalam sebuah taman yang Tuhan sudah ciptakan untuk dia dan suaminya. Di taman itu ada begitu banyak makanan, ada begitu banyak buah yang dia bisa petik untuk dia bisa makan. Dia bisa petik apel yang matang, dia bisa petik jeruk yang matang buat dia makan, dia bisa petik stroberi buat dia bisa makan, adik-adik. Ada begitu banyak makanan yang Tuhan sudah siapkan di taman itu. Tetapi dari semua buah-buahan yang Tuhan siapkan atau Tuhan sediakan buat dia makan bersama dengan suaminya,
ada satu buah yang tidak boleh dimakan oleh perempuan dan suaminya itu. Karena Tuhan melarang perempuan dan suaminya itu untuk memakan buah tersebut. Buah itu namanya adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, di dalam Alkitab adik-adik ada banyak kisah yang menceritakan tentang cerita dari orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Akibatnya tentu tidak baik ya adik-adik ya. Nah, salah satu dari kisah itu yang akan Kayet menceritakan pada hari ini. Ada seorang perempuan di dalam Alkitab yang diceritakan yang tidak menguasai dirinya. Pada suatu ketika, perempuan ini sedang berjalan-jalan di dalam sebuah taman yang Tuhan sudah ciptakan untuk dia dan suaminya. Di taman itu ada begitu banyak makanan. Ada begitu banyak buah yang dia bisa petik untuk dia bisa makan. Dia bisa petik apel yang matang, dia bisa petik jeruk yang matang buat dia makan, dia bisa petik stroberi buat dia bisa makan adik-adik. Ada begitu banyak makanan yang Tuhan sudah siapkan di taman itu. Tetapi dari semua buah-buahan yang Tuhan siapkan atau Tuhan sediakan buat dia makan bersama dengan suaminya, ada satu buah yang tidak boleh dimakan oleh perempuan dan suaminya itu. Karena Tuhan melarang perempuan dan suaminya itu untuk memakan buah tersebut. Buah itu namanya adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ketika perempuan ini sedang berjalan-jalan di taman tersebut adik-adik, dia mulai mendekati buah yang Tuhan larang tersebut adik-adik. Dia mulai mendekati, kemudian dia lihat-lihat, wah kayaknya buah ini enak sih, kayak kelihatannya segar, terus dari aromanya juga harum, dari tampilan buahnya juga kayaknya enak gitu. Ya, tapi Tuhan larang aku makan buah ini. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Aku makan buah yang lain aja deh. Nah, begitu kira-kira dia ngomong dalam hati seperti itu adik-adik. Tetapi adik-adik, ketika dia berpikir seperti itu, datanglah si ular menggoda dia. Ularnya datang, kemudian ular ini bilang sama perempuan tersebut, Hawa, nama perempuan ini adalah Hawa. Hawa, aku tahu kok kamu dilarang kan sama Tuhan makan buah yang ada di taman ini, iya kan? Terus Hawa bilang ke ular, enggak kok, Tuhan gak larang kok makan buah yang ada di taman ini, kecuali ada satu yang Tuhan larang, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian ular ini berkata kepada Hawa adik-adik, kamu tahu gak kenapa Tuhan melarang kamu makan buah itu? Hawa menggeleng dengan pelan, terus dia bilang, nggak tahu, saya nggak tahu. Pokoknya saya dilarang makan buah itu, ular. Terus ular bilang seperti ini, kamu tuh dilarang makan buah itu karena ketika kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, kemudian Hawa mulai melihat buah itu lagi. Kemudian dia berpikir seperti ini lagi, wah iya juga ya, apa aku makan aja kali ya? Buahnya sih enak sih kayaknya ya, harum juga iya, makan aja ya. Makan apa enggak? Makan enggak? Makan enggak? Makan enggak? Nah, adik-adik, karena
Hawa tidak bisa menguasai dirinya, akhirnya dia petik buah itu. Kemudian dia makan. Dia makan adik-adik dengan lahapnya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata Hawa tidak sampai di situ adik-adik. Dia kemudian memberikan buah yang dilarang oleh Tuhan itu untuk dimakan. Dia berikan kepada suaminya, si Adam. Adam juga tidak bisa menguasai dirinya. Akhirnya dia makan buah yang diberikan oleh Hawa adik-adik. Singkat cerita adik-adik, hukuman yang diberikan Tuhan kepada ular adalah dia akan berjalan dengan perutnya. Dia menjadi binatang yang melata dan berjalan dengan perutnya. Makanya tidak ada ular di dunia ini yang tidak punya kaki. Semuanya berjalan dengan perutnya ya adik-adik, kayak berjalannya tuh seperti ini adik-adik, berjalan dengan perutnya. Nah, itu adalah hukuman yang Tuhan berikan kepada ular. Nah, hukuman yang diberikan kepada Hawa karena dia tidak bisa menguasai dirinya adalah ketika Hawa melahirkan, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat ya adik-adik ya, ada begitu banyak, tidak sedikit ibu-ibu yang melahirkan dengan susah payah, dengan setengah mati adik-adik ya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meninggal ketika mereka melahirkan. Nah, itu adalah hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia, khususnya perempuan, karena Hawa tidak bisa menguasai dirinya adik-adik. Nah, yang terakhir, hukuman apa yang Tuhan berikan kepada Adam? Hukuman yang diberikan kepada Adam adalah ia akan bekerja keras, ia akan bekerja dengan luar biasa, membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa ternyata jika kita tidak bisa menguasai diri kita, dampaknya sangat buruk adik-adik. Contohnya tadi, ketika orang tua tidak bisa menguasai dirinya, memukul anaknya dengan membabi buta, akhirnya kedua tangan anaknya itu dipotong adik-adik. Terus kita lihat juga tadi, karena Hawa tidak bisa menguasai dirinya, akhirnya dia dihukum oleh Tuhan. Ketika dia melahirkan, dia akan merasakan sakit yang amat sangat. Kemudian Adam juga dihukum karena tidak bisa menguasai dirinya. Dia akan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Nah, mungkin adik-adik bertanya nih, Kak Yetmi, bagaimana ya caranya supaya saya bisa menguasai diri saya sendiri? Soalnya saya tuh terkadang masih susah kuasai diri aku sendiri. Masih suka bentak-bentak mama, masih suka bentak-bentak papa, masih sering berantem sama kakak, masih sering berantem sama adik, sama teman-teman. Aduh, pokoknya susah deh. Gimana sih caranya untuk menguasai diri sendiri? Nah, hari ini Kak Yetmi akan kasih 3 tips sederhana. Yang pertama adalah kita harus jaga mata. Katakan semuanya, jaga mata. Oke, kita baca ya di Matius 6 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, adik-adik, inti dari pembacaan nats ini adalah kita harus menjaga mata adik-adik. Jadi kalau kita lihat teman kita seharian cuma scroll TikTok, seharian cuma scroll IG, seharian cuma main game, seharian cuma nonton YouTube. Nah, adik-adik nggak boleh begitu adik-adik.
ketika waktunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, misalkan kita harus menguasai mata kita tinggalkan HP-nya, kita mulai belajar, kita mulai kerjakan tugas. Atau waktunya untuk membantu orang tua, kita tinggalkan HP-nya, kita mulai bantu orang tua mencuci piring, menyapu, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama ya, jaga mata. Terus yang kedua, bagaimana cara kita agar kita bisa menguasai diri? Yang kedua adalah jaga hati dan pikiran. Oke, katakan sama-sama, jaga hati dan pikiran. 1, 2, 3. Oke, kita baca di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita, udah, kita jangan memikirkan hal-hal yang negatif adik-adik. Misalkan nih, ada uangnya mama ketinggalan di meja 50.000. Wah, lumayan tuh buat makan bakso, lumayan tuh buat beli cilor. Ambil nggak ada yang lihat kok. Nah, adik-adik, jika adik-adik sudah mulai berpikir untuk mencuri uangnya mama yang ada di meja, adik-adik langsung ingat firman Tuhan ini. Oh, kita nggak boleh memikirkan hal-hal yang nggak baik. Kata firman Tuhan, semua yang baik kita harus pikirkan semuanya itu. Kira-kira mencuri hal yang baik nggak ya? Mencuri bukan hal yang baik kayaknya. Mencuri itu hal yang buruk deh kayaknya. Udah, aku nggak memikirkan hal tentang mencuri. Pokoknya aku harus menjadi anak yang baik. Nah, akhirnya nggak jadi mencuri tuh adik-adik, karena dia tidak memikirkan hal-hal yang buruk. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita lakukan supaya kita bisa menguasai diri kita? Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus jaga lidah atau perkataan kita. Ayo semuanya kita katakan, jaga lidah dan perkataan. 1, 2, 3. Oke, jaga lidah dan perkataan. Di dalam Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita harus selalu menjaga ucapan kita. Mungkin di sekitar kita ada banyak anak yang ngomongnya tuh jorok mungkin. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus bisa menguasai diri ya adik-adik. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita lewat penguasaan diri. Kalau di sekitar kita ngomong jorok, kita nggak boleh ngomong jorok. Kita harus perkatakan berkat. Kalau teman-teman kita suka bentak-bentak orang tuanya mungkin, kita jangan seperti itu. Kita memberikan ucapan-ucapan yang bikin orang tua kita senang. Nah, adik-adik ingat ya, bahwa ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, pasti selalu ada akibat yang ditimbulkan. Dan yang pasti akibat itu selalu berdampak buruk. Jadi mulai sekarang berdoa sama Tuhan, minta Roh Kudus untuk menjamah hati adik-adik agar kedepannya adik-adik bisa lebih menguasai diri adik-adik lebih lagi. Nah, hari ini kakak akan memberikan satu ayat hafalan yang terdapat di dalam Amsal 25 ayat 28 yang berbunyi seperti berikut. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya dihafalin
dan kirim ke guru kelas masing-masing ya. Oke, baik, cerita firman Tuhan sampai di sini. Dan semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami ya Tuhan, agar kami bisa menguasai diri kami lebih baik lagi. Tuntun kami Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menaati firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai berjumpa adik-adik. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhannya hari ini. Diberkati semua kan? Pasti semuanya diberkati. Pasti. Dan kakak juga mau ingetin untuk kumpulkan tugas hafalan ayat ke grup kelas Masing-masing. masing-masing. Nah, selanjutnya kita mau ngucapin happy birthday buat adik-adik semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga adik-adik tetap sehat. Terus apa lagi, Kak? tetap menjaga kesehatan. Terus juga adik-adik menjadi anak yang pintar, anak Berprestasi yang ya, Kak. berprestasi, terus menjadi berkat di rumah dimanapun adik-adik berada. Amin. Yang terakhir banget nih Kak, yang selalu diingetin setiap minggu, Apa tuh ya? menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M adik-adik. Yang pertama, Memakai masker atau face shield. dan juga mencuci tangan, atau hand menggunakan sanitizer. hand sanitizer. Dan yang terakhir, menjaga jarak. Oke, selesai nih Kak Angel ibadah kita hari ini. Yuk kita Kalau nyanyi. gitu kita mau yuk. nyanyi. Yuk, semuanya kita nyanyi bareng-bareng. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan buat yang besar. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus
berbuat yang besar. Berbuat. Yeay. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.